sekalipun encinya nak lihat adik-adik ada di rumah, tapi kayaknya enci rasa ada adik-adik yang belum semangat ini, belum siap memuji Tuhan. Kayaknya orang mesti sapa lagi Enci Meli, Enci Grace, adik-adik supaya orang boleh semangat memuji Tuhan. Orang mau sama-sama bilang shalom dengan enci-enci di sini. 1, 2, 3. Shalom. Wah, sesemangat orang sama-sama mau memuji Tuhan. Adik-adik, pasti di rumah adik-adik punya jam. Jam itu gunanya buat apa? Jam itu buat kasih ingat pada orang untuk waktu-waktu yang penting yang harus orang lakukan. Di hari ini jam juga mau mengingatkan orang bahwa 7:30 ada waktu yang spesial buat kita. Apa itu kira-kira? Orang mau sama-sama apa? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Ayo yang masih duduk, orang semua berdiri, kita nyanyi lagu ini. Tak tik tak bunyi jam di atas lemari. Sekolah minggu memanggil kita lagi. Tepuk tangan semua. Tak tik tak bunyi jam di atas lemari. Sekolah minggu memanggil kita lagi. 7:30 kita kumpul dengan gembira. Mari kita memuji nama Tuhan. Sekali lagi. Tak tik tak bunyi jam di atas lemari. Sekolah minggu memanggil kita lagi. 7:30 kita kumpul dengan gembira. Mari kita memuji nama Tuhan. Ya. Ujian ini ada bilang, mari kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi mau memuji Tuhan, kita mau ambil sikap berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kita boleh beribadah. Mari kita berdoa. Hari ini kami semua senang, kami semua bersuka cita karena Tuhan berikan kami waktu lagi untuk beribadah. Sekalipun kami ada di tempat yang berbeda-beda, di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah Engkau memberkati ibadah sekolah minggu di hari ini. Kami semua boleh dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga boleh semangat untuk nanti akan mendengar firman Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Tahu orang semangat, orang punya kaki yang kuat untuk berdiri dan juga tangan yang semangat untuk bertepuk tangan memuji Tuhan. Ada satu pujian yang mau menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang sangat tinggi. Bahkan ada bilang lebih tinggi dari langit. Yuk kita mau nyanyi sama-sama ini lagu. Yang tahu ini DP gerakan boleh bikin gerakannya di rumah. Setinggi-tingginya langit. Pas mau lompat, lompat dengan penuh semangat. Yuk tepuk tangan dulu. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, Lompat tinggi-tinggi. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam. Sedalam-dalam laut, Lebih dalam.
Yang selelah boleh duduk, yang masih tetap semangat boleh berdiri. Terserah adik-adik, yang penting orang mau tetap sukacita memuji Tuhan. Nah adik-adik biasanya kalau ada orang panggil orang jawab apa ya kira-kira? Kalau Encik Meli dan Encik Grace, kalau ada orang panggil Encik Meli jawab apa? Iya Ci. Pasti orang bilang iya. Kalau mama yang panggil, iya mama. Kalau papa, iya papa. Tor akan jawab iya ketika orang dipanggil oleh seseorang. Sama halnya dengan ketika Tuhan panggil patorang, ayo beribadah. Tuhan panggil patorang untuk mau mendengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Orang harus bilang, iya Tuhan, saya mau beribadah, saya mau memuji Tuhan. Kita jawab ya kepada Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Pujian ini bilang, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan penuh semangat lagi. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Ku jawab apa? Adik-adik, ya saat yang torang tunggu-tunggu ketika kita akan belajar firman Tuhan. Kenapa ini penting adik-adik? Karena firman Tuhan yang akan buat orang bagaimana membuat Tuhan senang. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, habis dengar apa? Simpan di hati, ingat terus. Tetapi bukan cuma simpan, tapi firman Tuhan itu boleh membawa orang bertumbuh, ya, lebih mengenal Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati. Sikap kita tidak ada yang bermain-main saat mau mendengar firman Tuhan. Jadi saat ini torang semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, engkau ajak mari torang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan
cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah mendengar kabar baik? Pasti orang semua pernah mendengarkan kabar baik toh? Misalnya di masa pandemi ini, guru di sekolah bilang, adik-adik mulai minggu depan, torang semua sekolah tatap muka. Pasti ini menjadi berita kabar baik bagi adik-adik. Karena apa? Mungkin ada yang so bosan kalau belajar dari rumah. Toh ada yang sesuka aku dapat yang DP teman-teman di sekolah. Atau juga di sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang, mulai minggu depan, torang semua ibadah secara tatap muka. Anak-anak sekolah minggu pasti ada yang senang karena sesuka mau dapat yang dapat teman-teman belajar firman Tuhan bersama di sekolah minggu. Ini menjadi berita sukacita, berita kabar baik bagi adik-adik. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu pun pernah mendengar tentang kabar baik, di mana awalnya mereka sedang dalam keadaan bersedih karena Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, menolong mereka, mengajarkan mereka tentang firman Tuhan, tapi saat itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Yesus telah mati dan dikuburkan. Namun adik-adik, ada kabar baik yang mereka dengar, bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit dari antara orang mati. Walaupun awalnya mereka tidak percaya tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mana mungkin orang yang sudah mati, bahkan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, di mana Tuhan Yesus mati disalib dan dikuburkan. Bahkan sudah 3 hari di dalam kubur, mana mungkin bisa kemudian bangkit. Tapi adik-adik, berita ini, berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang benar. Ketika perempuan-perempuan yang adalah pengikut Yesus pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah pada pagi hari di hari Minggu, mereka kaget bahwa ternyata batu yang menutupi kubur dari Tuhan Yesus telah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus, mereka tidak menemukan mayat dari Yesus. Mereka menjadi ketakutan dan bingung, adik-adik. Kira-kira di mana mayat dari Tuhan Yesus berada? Namun adik-adik, pada saat itu ada 2 orang malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan bahwa Yesus yang mereka cari tidak ada di sini, tetapi Ia telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka ketika mereka berada di Galilea, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka pun teringat akan hal itu. Perempuan-perempuan itu pun meninggalkan kubur itu lalu pergi bertemu dengan ke-11 murid Tuhan Yesus, dan mereka pun menyampaikan tentang apa yang mereka lihat, bahwa Yesus tidak berada lagi di dalam kubur, tetapi Dia telah bangkit. Namun adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Bagi mereka, berita yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu semua hanyalah berita omong kosong. Namun demikian, Petrus bangun dan dia pun pergi ke kubur Tuhan Yesus. Namun apa yang dia lihat di dalam kubur Tuhan Yesus? Dia hanya menemukan kain kafan saja. Lalu
Petrus pun pergi meninggalkan kubur dari Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka akhirnya menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa Dia itu adalah Allah dan kematian tidak berkuasa atas diri Yesus. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka orang beriman percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena apa? Karena orang percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan dengan demikian, orang memiliki jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau orang so percaya kepada Tuhan Yesus, orang pun harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, baik orang pe keluarga, orang pe saudara, orang pe teman, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan memperoleh keselamatan serta hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk ayat hafalan terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 18a. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena lewat kebangkitan-Mu kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah ya Tuhan, Engkau tolong kami untuk dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain dan kepada orang yang belum percaya kepada Engkau, agar supaya mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur kita sudah belajar firman Tuhan ya Enci. Firman Tuhan boleh mengingatkan juga bagaimana kita harus menceritakan tentang kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dan kita juga harus melakukan firman Tuhan, bukan cuma dengar, tapi lakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, adik-adik, saat ini kita mau bersyukur bersama-sama dengan tarang punya teman-teman yang Tuhan berkati dengan bertambah 1 tahun usia kehidupan. Ada teman kita Claire Lomban, ada Kenso Godiman, teman kita Alan Mangempis, Immanuel Suharto, teman kita Alan Kenso Hutasoid, Jelin Barapadang, dan ada teman kita Faithful Dimu. Tarang bersama-sama kasih ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita dengan lagu ini ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita mau bersama-sama berdoa untuk semua teman-teman kita yang berhari ulang tahun, dan juga kita mau menutup ibadah di hari ini. Semua bangkit berdiri, torang mau nyanyi sama-sama lagu yang mau mengingatkan torang untuk membawa teman-teman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat Injil yang bisa kita beritakan kepada mereka. Hei anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus, harus kerja buat Tuhan, melayani Tuhan sekalipun orang masih kecil. Ya, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hei anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus, mari kita kerja buat Tuhan.
kita siapkan hati untuk berdoa. Tidak ada yang baku sedu, bermain, ganggu saudara-saudaranya yang ibadah sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali lagi boleh mendengar firman Tuhan. Tolong supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau terus taat melakukan setiap perintah Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang boleh Tuhan tambahkan lagi usia kehidupan, yang boleh berhari ulang tahun sepanjang minggu yang sudah lewat. Biarlah teman-teman kami ini boleh tetap sehat, kuat iman percaya mereka kepada Tuhan, dan memberkati mereka ketika mereka ada di sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka, bahkan juga berkati kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan mau jamah mereka. Kami tahu bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan, dan kami memohon Tuhan yang akan sembuhkan teman-teman kami yang saat ini sedang ada di dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Kota Bitung, di mana kami boleh tinggal, kami boleh sekolah di kota ini. Tuhan berkati Kota Bitung, boleh menjadi kota yang aman, damai, dan juga dijauhkan dari hal-hal buruk di tengah-tengah kota ini. Berkati para pemerintah di Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan semuanya pemerintah yang ada, kami memohon Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dan juga kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami supaya di minggu yang akan datang kami kembali lagi boleh beribadah, dan kami rindu Tuhan supaya kami boleh beribadah bersama-sama di gereja dengan teman-teman kami. Kami memohon Tuhan yang akan kabulkan doa kami. Semua yang kami rindukan dan juga semua aktivitas kami di hari ini, Tuhan yang akan memberkati dan menjaga kami untuk melakukannya. Ini doa kami, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu di hari ini telah selesai. Mari kita tetap selalu rindu, semangat untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan, shalom.